Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Dan sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala kerendahan hati kami Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami, agar Engkau terus berdaulat dan berkuasa dalam kehidupan kami, membentuk dan membangun kami melalui kebenaran firman-Mu Bapa di surga. Berikan kebenaran-Mu kepada setiap kami agar kami beroleh kebenaran daripada-Mu dan kami menjadi generasi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, salam, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Santapan Rohani hari ini bertemakan doa dalam kepedihan. Ya, puji Tuhan. Saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Amin. Siapakah yang berdoa sambil menangis terseduh-seduh itu? Dia adalah Hana. Siapakah Hana? Hana adalah istri tua dari Bapak Elkana. Bapak Elkana ini mempunyai istri yang bernama Hana. Ya, tapi Alkitab mencatat bahwa Hana itu mandul karena kandungannya telah ditutup oleh Tuhan. Nah, ketika Hana mandul karena kandungannya ditutup oleh Tuhan, maka Elkana mengambil seorang istri yang lain, perempuan lain yang bernama Penina. Nah, Penina mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Dan Penina menganggap Hana itu orang yang rendah, orang yang tidak berguna, ya, sehingga kadang Penina membuat sakit hati Hana, membuat Hana gusar, membuat Hana itu mengalami sengsara, dibuat sengsara sebanyak mungkin oleh Penina. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Hana punya seorang suami yang bernama Elkana. Ya. Ketika Hana terlalu sering disakiti oleh Penina, sehingga akhirnya Hana kadang-kadang malas makan, tidak ada selera untuk makan dan sebagainya. Elkana berkata, "Hai istriku, bukankah aku lebih penting daripada 10 anak laki-laki? Kenapa kamu tidak mau makan? Kan aku tetap sayang kamu, aku tetap cinta kamu," begitu ya. Tetapi Elkana rupanya seorang suami yang kurang memahami akan keberadaan istrinya. Saya katakan kurang memahami akan keberadaan istrinya. Kenapa? Karena Elkana tidak memperhatikan apa sesungguhnya yang dihadapi oleh Hana. Ya. Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-8, Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Benarkah? Ini saudara, ya. Kalau saya yang diajak bicara, benarkah? Karena kerinduan hati Hana itu
Bukan hanya sekedar ingin punya anak, tidak. Tapi Hana itu mempunyai hati yang sangat mulia, mempunyai hati yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita lihat doanya Hana dalam selanjutnya. Ya. Ayat yang ke-11 berkata, kemudian bernasarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan ingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Wow, ini saudara, Elkana tidak pernah memahami hati istrinya. Apa yang menjadi cita-cita kebanggaan seorang Hana. Hana mempunyai cita-cita, Hana mempunyai kerinduan, supaya jika Tuhan berkenan mengaruniakan seorang anak laki-laki, yang pertama, anak itu akan diserahkan kepada Tuhan, dan kepalanya tidak akan pernah kena pisau cukur seumur hidupnya. Dan ternyata betul, saudara. Ya. Setelah Hana pulang dari Silo, pulang mengadakan persembahan korban bakaran, ya, lalu dia pulang. Alkitab mencatat Tuhan mengingat Hana, ya, Tuhan mengingat Hana, dan Tuhan membuka kandungan Hana. Lalu Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Ya, ayat 20. Ya. Ayat 20 berkata, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamakan dia anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Samuel artinya adalah permintaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Hana, dia berdoa dengan kemudian hati, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh dia berdoa kepada Allah semesta alam. Doanya memang tidak terdengar, ya, doanya memang tidak terdengar. Bahkan ketika saat itu Imam Eli ada di situ, ya, saat itu Imam Eli ada di situ, ya, Imam Eli menganggapnya bahwa Hana orang yang sedang mabuk. Ya. Imam Eli menegur, sampai kapan kamu akan menjadi pemabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu itu. Dan ketika Hana selesai berdoa, Hana menerangkan, mohon Tuanku, saya bukan perempuan mabuk. Minuman yang memabukkan tidak kuminum, tetapi aku sedang berdoa dengan pedih hati, berdoa dengan kesengsaraanku. Alkitab mengatakan dengan jelas, ya, coba baca dalam ayat yang ke-14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu.
Itu nasihat baik, saudara. Tetapi nasihatnya tidak tepat. Karena apa? Karena yang dinasihati bukan pemabuk. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya manusia tidak selalu tepat. Walaupun itu hamba Tuhan, tidak selalu tepat. Ya, tidak selalu tepat. Ada kalanya juga keliru. Kita harus menyadari. Saya menyadari sesadar-sadarnya. Seringkali saya berbicara dengan anak-anak Tuhan. Kadang-kadang juga tidak tepat. Kenapa? Karena ini manusia bukan Tuhan. Ya, tetapi apa sahut Hana? Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua orang bisa memahami hati orang. Suaminya saja tidak memahami hatinya Hana, apalagi Imam Eli. Saudara, hanya seorang hamba, dia tidak bisa memahami kondisi yang sebenarnya hati Hana. Tetapi Tuhan Maha mengetahui. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah punya masalah, punya persoalan, punya problem. Orang yang terdekat, satu tempat tidur, satu ranjang, satu selimut, kadang tidak mengerti keadaan Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin tidak mau mengerti, tidak mau tahu keadaan Bapak Ibu Saudara. Tidak mau memahami keadaan Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu menyesal. Kenapa? Karena ada Tuhan yang Maha mengetahui. Dia tahu hati nurani Bapak Ibu yang paling kecil, hati nurani Bapak Ibu yang paling dalam. Allah Maha mengetahui kepedihan hati Bapak Ibu Saudara. Allah tahu. Allah yang memahami kepedihan hati Hana, Allah yang memahami kepedihan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari jangan kecewa dengan pasangan saudara, jangan kecewa dengan sahabat saudara. Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak istri yang kecewa dengan suaminya karena menganggap suaminya tidak memahami istrinya, menganggap suaminya tidak mau peduli dengan istrinya. Demikian juga sebaliknya, suaminya juga kecewa dengan istrinya, menganggap istrinya tidak peduli dengan suaminya, menganggap istrinya tidak mau tahu kondisi suaminya. Demikian juga anak-anak juga demikian, karena orang tuanya sibuk bekerja untuk mencari nafkah, kurang memperhatikan anak-anak, anak-anak merasa kurang diperhatikan, anak-anak merasa kurang kasih sayang dari orang tua. Saya beritahukan, saya ingatkan, jangan kecewa dengan orang tua kamu. Kenapa? Orang tua kamu adalah manusia yang terbatas, tetapi Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Cintanya, kasihnya luar biasa buat anak-anak. Gak perlu kecewa, gak perlu sakit hati, gak perlu marah, karena orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan saudara. Demikian juga suami-suami dan istri-istri tidak perlu marah, tidak perlu sakit hati, tidak perlu kecewa, karena Tuhan yang mengetahui kondisi hati yang paling dalam Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang peduli kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kadang-kala Bapak Ibu Saudara mengecewakan hati Tuhan, Tuhan penuh maklum, Tuhan penuh maaf, Tuhan penuh pengampun. Asal Bapak Ibu Saudara bertobat dan merendahkan hati, datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Karena korbannya di atas kayu salib bunuh Golgota cukup untuk menebus saudara, untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Kasihnya tidak terbatas, kuasanya tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya.
Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami, Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak Tuhan, buat keluarga-keluarga Kristen yang banyak kecewa dengan suaminya, banyak kecewa dengan istrinya, karena merasa kurang dipedulikan. Bapa di surga, kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, rahmat-Mu cukup untuk menolong mereka, Bapa. Demikian juga banyak anak-anak yang kecewa dengan orang tuanya, karena merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu. Jamah hati anak-anak Tuhan, pulihkan hati anak-anak Tuhan, supaya mereka dipulihkan dan keluarganya dipulihkan, menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.